Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina asyrafa kutubihi wa arsala 'alaina afdhala rusulihi wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa mu'allimil bashariyah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini selepas menunaikan ibadah salat Jumat kembali kita bisa hadir di Masjid Istiqlal dan acara kita lanjutkan dengan ikut kajian hadis yang setiap sebulan sekali pada Jumat ketiga dilaksanakan di Masjid Istiqlal ini dengan narasumber tetap guru kita Mukarram Satulfi. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan seperti biasa, cara kajian hadis dibagi menjadi 2 sesi dikarenakan karena renovasi yang dari utama sudah intensnya dilaksanakan, maka kajian hadis waktunya kita kurangi. Nanti Ustaz Lutfi guru kita akan memberikan pengantar mungkin sekitar 20 menit dan dilanjutkan dengan acara tanya jawab selama 15 atau 20 menit juga. Untuk itu mari sama-sama kita buka kajian hadis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kajian hadis pada siang hari ini yaitu menguak kerahasiaan sedekah menjadi kaya lewat hadis Rasulullah SAW. Jadi guru kita ini juga menguak misteri-misteri ya dari dalam ajaran agama Islam. Ini kali ini kita akan bahas sedekah menjadi kaya. Bagaimana sedekah itu bisa menjadikan orang yang bersedekah menjadi kaya raya? Untuk itu langsung saja kami persilakan Ustaz kita, guru kita Ustaz Lutfi dengan segala foto. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma amitna bi dhulumatil wahmi wa akhirna bi nuril fahmi wa zid akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat Jumat sekaligus kajian hadis pada Jumat Masjid Istiqlal yang Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita waktunya agak mepet, namun saya Istiqlal nggak boleh ditinggalin. Kita tetap baca Istiqlal 1 kali dan Alhamdulillahirobbilalamin 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik. Karena temanya kaya, saya ngajak dulu baca doa supaya kita jadi kaya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa ta'awuli afiyatika wa fujati nikmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma
inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal 'ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabb kulli syai'in malikal habbi wan nawa munazzilat tawrati wal injili wal qur'ani a'udzubika min syarri kulli dhi syarrin anta akhidun bi nasiyatihi antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un iqdi anni daina wa qini minal faqr. Allahumma qini bihalalika an haramika wa qini bi fadlika amman siwaka. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin fa minka wahdaka la syarika laka wa lakal hamdu wa lakal syukru. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mungkin ada yang protes saya, Ustaz bacanya kok pakai A, pakai ana, nggak pakai na, bukannya pakai nahnu. Saya bilang doa ini emang untuk dibaca sendiri-sendiri, bukan untuk dibaca rame-rame. Maksudnya dibaca sendiri kan lebih khusus, lebih yang kita gitu. Bukan cuma modal amin doang, ya, tapi modal permintaan. Nah, karena itu saya sengaja, karena itu saya sadar dalam hal ini. Nah, namun ketika ini diubah menjadi kita kayaknya kurang seret gitu, tembakannya kurang seret. Tembakan yang paling mantap adalah pakai A, pakai saya minta. Nah, maksudnya saya adalah kita semua nih, masing-masing orang minta. Baik, untuk temanya saya ingin tanya dulu nih sekarang nih, yang kaya hadir nggak di sini? Yang kaya, yang miskin banyak yang hadir nggak di sini? Ya, biarkan memang kita kan menguak rahasia. Sedekah itu menjadikan kaya. Itu kan sebenarnya udah berapa orang ya tulis sedekahlah akan menjadi kaya, sedekahlah akan menjadi kaya. Jadi Mansur kepakat soal tema itu, dan saya bukan pakai kola Yusuf Mansur, bukan pakai kola Valentina Rizky, bukan akan tapi kola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita menguaknya adalah mengkajinya lewat hadis. Hadisnya mana sih yang bilang sedekah itu menjadikan orang kaya? Kan itu Pak. Qurannya mana yang bilang sedekah itu menjadikan orang kaya? Jadi saya tidak akan mengutip kola fulan nggak pakai kola fulan. Nah, kita awali sekarang dengan pertanyaan, siapa yang hadir di sini nggak percaya sama Quran? Siapa yang ada di sini nggak percaya sama hadis Rasulullah yang sahih, yang hasan? Nggak ada. Siapa yang di sini nggak percaya sama doa malaikat mustajab? Nggak ada. Siapa yang di antara yang ada di sini nggak percaya sama janji Allah dan janji Rasulnya? Nggak ada. Berarti modal kita percaya sama Quran sama hadis, modal kita percaya sama janji Allah, janji Rasulullah, modal kita percaya bahwa malaikat itu doanya mustajab, doanya malaikat mustajab. Jangan ada keraguan di sini. Maka ketika tiga hal ini kita pegang, kajian kita akan berlanjut. Kajian kita berlanjut, isinya akan benar. Tapi kalau kita ada yang meragukan ini, tapi kan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya nggak ada perjanjian ya Pak, batal perjanjiannya demi hukum. Kan modalnya kan modalnya kan kita percaya Quran sama hadis. Kan kita kajiannya kajian Quran, kajian hadis. Janjinya siapa yang janji? Allah dan Rasulnya. Kenapa kok batasan miskin makanya dulu Ustaz? Miskin batasannya apa? Islam kan sebenarnya kan jelas banget ya. Ustaz Abu, kalau ente nggak kaya, anda nggak bakal ngambil zakat ente, dan ente nggak usah bayar zakat. Kan begitu kan, kecuali fitrah. Kalau fitrah semua orang harus bayar zakat. Tapi kalau misalnya zakat yang lain, kalau antum nggak kaya jangan bayar zakat. Tapi kalau antum kaya, tolong bayar zakat.
Itu kan batasan kaya kan membayar zakat kaya, yang nggak bayar zakat nggak kaya. Itu batasannya. Nah sekarang ini kita nih pengen bayar zakat atau pengen terima zakat? Harusnya kan kita disuruh kalau mau melaksanakan rukun Islam, di rukun Islam ada nggak penerima zakat? Ada nggak perintah Quran terimalah zakat? Yang ada adalah aqimus shalah wa atuz zakat. Ada bayar zakat, zakat dengan sedekah kan zakat dengan sedekah mirip Pak. Kadang-kadang kan Quran memakai zakat dengan bahasa sedekah, kadang-kadang sedekah dengan bahasa zakat. Sekalipun dalam istilahnya zakat dengan sedekah berbeda. Zakat yang wajib, sedekah yang sunnah. Nah, kajian kita saya bagi dua, Pak. Yang tema hari ini baru ajakan. Tema yang keduanya baru rahasia. Tema kedepannya. Dan mudah-mudahan kalau nggak di tema kedua, di tema ketiganya hadiahnya buku. Yang nyetak siapa Pak? Berarti TKI yang nyetakin kita akan dikasih buku judulnya adalah Ajakan Rasulullah SAW berzakat dan bersedekah serta besarnya pahala yang dijanjikan. Ini buku besarnya. Tapi di dalam pembahasannya salah satu babnya adalah tema kita tadi, zakat menjadikan orang kaya atau sedekah menjadikan orang kaya. Logikanya itu di mana? Logikanya di mana? Nah, logika sekarang ini yang memberi rezeki siapa? Allah. Ada yang mengatakan yang memberi rezeki adalah kantor, yang memberi rezeki adalah perusahaan, yang memberi rezeki adalah Bank Indonesia. Tidak ada. Kita secara akidah kita mengatakan yang memberi kita adalah Allah. Ada yang melalui kantor, ada yang melalui BI, ada yang melalui masjid, ada yang melalui mana? Kantor kan cuma satu pintu. Sedangkan pintu Allah masih banyak banget. Kalau umpamanya di sini ada berapa ratus orang yang ikut pengajian ini, boleh jadi pintu rezeki kita adalah dari sekian banyak orang. Nah, terus ini jadi apa dulu Ustaz? Ini saya katakan intronya udah ada, kata pengantarnya udah ada. Nah, sekarang ini saya masuk ke prinsip dasarnya. Zakat itu wajib loh. Zakat itu wajib. Sedekah itu bahasa saya bukannya sunnah, akan tapi sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan bukan sunnah. Sunnah kan dianjurkan. Kalau sunnah muakkadah baru sangat dianjurkan. Kalau wajib itu kan zakat itu wajib. Kalau sunnah itu sunnah gitu. Betul, zakat itu sedekah itu sunnah. Tapi sunnahnya adalah sunnah muakkadah, bukan sunnah doang ya. Bukan sunnah doang. Terus manfaatnya apa? Manfaatnya pahala yang banyak. Kalau pahala orang kadang-kadang yang lain juga banyak, dikit juga banyak pahalanya. Sholat juga banyak pahalanya, kan begitu kan? Ada babnya sholat aja dah, banyakin, nggak harus sedekah kan kalau masuk situ. Nah, kan begitu kalau umpamanya dijanjikan tentang pahalanya banyak, pahala sedekah banyak, betul, pahala sedekah banyak. Tapi yang lain lagi adalah sedekah itu bisa menjadikan orang kaya. Contohnya siapa? Contohnya Rasulullah sendiri, Pak. Rasulullah selalu bersedekah, bukan rajin bersedekah ya, bukan sering bersedekah, bukan. Atau Rasulullah kadang bersedekah, bukan. Kalau saya nih, Ustaz Abu kan kadang bersedekah, kadang-kadang gagal, gitu kan. Nah, iya kan gitu kan Ustaz ya. Nah, tapi kalau Rasulullah bukan kadang-kadang, Pak. Tapi selalu bersedekah. Baik. Ini untuk meyakinkan zakat itu wajib. Ntar bab keduanya kan sedekah itu sangat dianjurkan. Sedekah itu wajib. Mana dalilnya? An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa shaumi Ramadan muttafaqun alaih. Hadis ini sudah populer banget ya, hadis sahih, populer banget. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bunyal Islamnya. Bunyal Islam, Islam didirikan. Kalau nggak ada bahasa hadisnya arkanul Islam, komsun itu nggak ada. Adanya adalah kata-kata bunyal. Bunyal kenapa lebih hebat daripada arkan, Pak? Arkan kan rukun ya. Kalau binaya, kalau bunyal adalah bangunan secara keseluruhannya, fondasi bangunan secara keseluruhannya. Nah ini kalau kita bagi-bagi 5 ini, syahadah alla ilaha illallah ini kan akidah. Syahadah alla ilaha illallah kan akidah. Orang yang nggak bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kan nggak muslim. Mau pakai gimana juga dia nggak bisa muslim kalau belum bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, ini akidah. Terus wa iqamis shalah apa? Kan ibadah. Ibadah. Wa ita'iz zakah, zakatnya apa? Zakat kan kalau kita mau pisah betul, maka dia kan tanggung jawab sosial, Pak. Kan kita bukan kayak orang agama mana taruh makanan, taruh daging di depan, ya kan? Taruh di depan. Maka kan ada tuh agama mana ya taruh makanan di depan tempat ibadahnya. Jadi makanan nggak ada katanya yang makan siapa, Tuhan yang makannya. Sampai akhirnya basi atau busuk nggak ada yang makan kan, gitu kan, nggak ada yang berani makan. Nah kalau kita kan bukan, zakat itu bukan Tuhan yang ngambil, karena Tuhan nggak butuh zakat kita, tapi kita kan kasih orang ya. Kita kasih orang, berarti kasih orang sosial atau ibadah. Makna ibadahnya ada, tapi kan ini tempatnya kan sosial. Jadi Allah bangun fondasi kita ini dari akidah, terus ibadah, sosial, kembali lagi ke ibadah lagi. Puasa itu buat siapa? As-saum, puasa itu untuk aku. Terus kalau hati buat siapa? Hati ini ibadah atau sosial? Hati bisa gak sendirian, Pak? Bisa gak kita hati sendirian? Gak bisa lah. Kalau sholat atau sendirian gak bisa. Sholat gak usah di Istiqlal, bisa gak? Bisa. Gak usah di masjid, bisa gak? Bisa. Di mana aja bisa, individual bisa. Haji bisa gak sendirian? Gak bisa. Yang nyiapin makan siapa, yang nyiapin bus siapa, pesawatnya gimana, bisanya kayak gimana, nggak bisa sendirian. Walhasil kan di haji itu kan ada ibadah Allah ya, ibadah, ada ibadah sosial juga. Kalau zakat ini cenderungnya adalah ke sosial. Zakat ini secara kasat mata itu adalah mengurangi harta. Mengurangi harta, begitu juga dengan sedekah mengurangi harta. Tapi kita akan jawab, ternyata zakat atau sedekah itu tidak mengurangi harta. Ntar jawaban kita di minggu berikutnya. Nah di minggu sekarang ini Allah menyuruh kita, Islamnya agama ibadah doang atau agama sosial juga, Pak? Kan bukan agama ibadah doang, bukan hubungan kita sama Allah doang kan yang diatur. Yang diatur kan ibadah sosial. Nah, untuk membangun ibadah kita sama Allah lewat sholat. Untuk ibadah sosialnya pakai apa? Pakai duit. Pakai duit. Duitnya dari mana duitnya? Pakai konsep apaan duit itu? Ini pakai konsep zakat dan sedekah. Ini untuk membangun, kan kita kan bilang apa aja kan butuh duit. Butuh duit. Duitnya dari mana, Pak? Ya duitnya dari zakat itu. Kalau begitu akan mengurangi enggak. Yang mengatur agama kita sudah berjanji sama kita bahwa tidak akan berkurang harta karena sedekah. Gak akan berkurang harta karena zakat. Bahkan Pak, saya atau Abu tidak mengeluarkan zakatnya.
tidak mengeluarkan zakatnya. Hartanya Ustaz Abu kotor atau enggak? Kotor kan? Kan zakat kan artinya kan pensucian, mensucikan harta. Ketika hartanya Pak Abu itu adalah kotor, doanya mustajab enggak? Enggak. Langkah-langkahnya diberkahi atau enggak? Enggak. Hidupnya jadi enak atau enggak? Enggak. Hidup di dunianya enggak enak, di akhiratnya apa lagi? Kan begitu kalau orang tidak mengeluarkan zakatnya. Jadi di zakat ini sangat penting posisinya. Bahkan Allah ngasih naruh ketiga biar apa? Biar tatanan sosial itu bisa terbina, bisa jalan. Kalau nggak ada duit nggak jalan. Duitnya ada di mana? Duitnya ada di zakat. Zakat itulah sebagai rodanya kehidupan umat. Ini zakat doang atau ada yang lain? Bapak-bapak sekalian, zakat itu dengan sedekah kan perbedaannya, zakat ada waktunya, sedekah ada waktunya. Zakat ada bilangannya, sedekah nggak ada bilangannya. Zakat ada yang mustahiknya, kalau sedekah ada mustahiknya tapi sedikit longgar. Longgar. Yang Allah wajibin sebenarnya dua, Pak. Zakat Allah wajibin, sedekah juga Allah wajibin. Cuman Allah nggak ngatur jumlahnya, waktunya, yang lainnya kita itu nggak diatur. Tapi kalau misalnya wajibnya, wajib sedekah. Bedanya di mana? Kalau antum punya 100 miliar kan, zakatnya kan udah ketahuan 2,5%, berarti kan 2,5 miliar. Nah, 2,5 miliar, antum mau sedekah 100.000, boleh nggak? Boleh. Antum udah sedekah. Antum mau sedekah 10 miliar, boleh. Antum udah sedekah. Antum namanya udah sedekah, walaupun kurang atau udah banyak. Tapi kalau antum bayar zakatnya cuma 1 miliar, antum udah banyak belum? Belum. Karena bilangannya tertentu, yaitu 2,5%. Ini walhasil di hadis yang kedua ini yang diwajibin adalah zakat dengan bilangan tertentu. Sedekah diwajibin, inilah ada tawa. Sedekah itu hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah doang atau sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat disarankan. Jawabannya sunnah yang sangat disarankan, sangat disarankan. Ini hadis yang pendeknya yang saya baca. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu dari Yaman. Maqala udhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wa yatma'inhum aqa'u bidzalika fa'alimhum anallah wa niftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Wa yatma'inhum aqa'u bidzalika fa'alimhum anallah farada alaihim sadaqatan tuqadu min aghniyahim wa turaddu ala fuqaraihim. Rabbana lain hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, Rasulullah ketika mengajarkan cara berdakwah, cara mengajak orang untuk berislam dengan benar, apa kata Rasulullah? Pertama, kenalin dulu Allah. Kenalin dulu Allah. Nah, kalau udah kenal Allah, ajak syahadat. Syahadatain. Udah kenal, jangan langsung ajak perang, jangan. Suruh dulu sholat. Jangan juga habis kenal langsung pungut zakat, jangan. Akan terjadi penolakan. Ntar dulu, akan tapi suruh dulu sholat. Sholatnya udah benar, baru suruh zakat. Zakatnya ambil dari yang kaya, balikin kepada yang miskin. Jangan dikasih Tuhan, maksudnya jangan dikasih khusus sembahan begitu ya. Nah, Allah cukup terima dari penyaluran yang sudah diatur. Kepengen saya di sini di mana aja, Pak? Tanya saya di sini. Kita ini syahadah udah belum? Udah.
Nah, terus yang kedua, kita ini udah sholat atau belum? Alhamdulillah Ustaz, saya sholatnya udah 5 waktu, gak pernah bolong. Sekarang kan pertanyaannya, kita udah zakat atau belum? Pertanyaannya itu gitu. Bapak-bapak pernah nggak kalau ngitung sholatnya kan dihitung tuh, alhamdulillah sholat zuhur udah, maghrib udah, isya udah, subuh udah, 5 waktu udah, alhamdulillah. Bapak sekarang nih ngitung nggak, bapak udah ngeluarin zakat atau belum? Zakat saya tahun ini udah belum ya? Nah, zakat saya tahun kemarin udah atau belum ya? Pak, jujur aja, kalau main jujur-jujuran, kita ini mesin Istiqlal tadi isinya berapa? Kita bilang 10.000 orang, 10.000. Suruh sensus, jawab dengan jujur. Apakah Anda sudah mengeluarkan zakat Anda? Sudah, ragu belum? Ada 3 jawabannya. Sudah, ragu belum? Kira-kira 90% tulis sudah atau? Insya Allah yang tulis sudah nggak sampai 50%. Yang tulis ragu mungkin 50%. Ragu. Yang tulis belum mungkin 20-30% tulis belum. Kalau di sini tanya nih, apakah bapak sudah sholat subuh? Ada nggak yang bilang nggak tahu ya, udah kali ya? Nggak ada pak. Yang tulis belum nggak ada, yang tulis ragu nggak ada, yang tulis semua itu sudah. Karena kan pertanyaannya pak, udahkah bapak bayar zakatnya tahun ini? Saya nggak yakin Istiqlal yang ini tadi 10.000 orang itu saya nggak yakin 50% jawab sudah dengan pasti ya, dengan pasti sudah. Kemungkinannya adalah 50% mengatakan insya Allah udah Ustaz, insya Allah dengan keraguan dan keraguan. Kita pengen hukum itu nggak mudah pak, mudah. Tadi itu 30% mungkin bilang udah pasti, 50% ragu, 20% masih bilang belum, atau 20% udah, 30%. Kalau kita ambil tengah-tengahnya, maka 50% umat Islam belum melaksanakan zakatnya. Dari mana kita tahu kayak gitu? Dari hitung potensi zakat. Potensi zakat nasional ada 320 atau 315 triliun. Maaf, bukan 215 triliun. Yang terkumpul baru 9 triliun. Jakarta potensinya 58 triliun, yang terkumpul baru 3 triliun. 3 triliun. Nah, kita bilanglah orang yang keluarinnya nggak lewat Basnas, nggak lewat basis, nggak lewat dompet apa, nggak lewat perdagangan, kali 2 deh. 3 kali 2, 6 dari 58 berapa persen pak? 3 kali 4-nya, 3 kali 3, 9, 10 ini 10 belum setengah daripada 50. Nah, kenapa kok kayak begini? Rata-rata kita nih gak mau mengeluarkan zakat atau ragu mengeluarkan zakat atau sedekah karena masalah mengurangi zakat atau sedekah itu mengurangi kekayaan. Ini kebanyakan kita tanpa sadar merasa bahwa zakat atau sedekah itu mengurangi kekayaan. Sekarang ini kita kepengen balik nih, bapak-bapak, pada-pada, ketahuilah sedekah itu menjadikan kita kaya, menjadikan kita lebih kaya atau lebih kaya. Ustaz berani jamin, kan kita bilang nih, yang jamin jangan kata orang, tapi kata Allah, kata Rasulullah. Nah, dalil kita apaan? Dalil kita adalah Allah dan Rasul. Mana ayatnya, mana dalilnya? Itulah yang kita akan bilang nih, judul kita mengungkapnya lewat hadis-hadis Rasulullah SAW. Ternyata ada beberapa hadis, ada beberapa ayat yang jelas-jelas mengatakan pertama tidak akan berkurang, yang kedua akan ditambah, yang ketiga ada kuncinya, ada klausalnya. Pak, handphone ini cakep pak, tapi kalau saya nggak buka, saya bisa pakai nggak? Kalau saya nggak isi baterainya, saya bisa pakai nggak? Bisa. Nah, kalau nggak saya pencet, saya bisa pakai nggak? Enggak, padahal ini cakep.
Kan begitu. Telepon yang menjelekan Pak ya. Tapi mau bilang dikit. Ini walaupun jelekan ya, tapi kalau dipakai, ya ini yang berfungsi, ini nggak berfungsi Pak. Kan begitu. Sekarang ini kita punya ilmu Pak, punya kunci-kunci. Kalau kita nggak pakai, berfungsi nggak? Nggak berfungsi. Orang lain kemudian jelekan, tapi berfungsi. Jelekan langsung jelekan pakai apa? Pakai kerja doang. Ya maaf ya, etnis tertentu kan dia kan kerja akhirnya dia kuasai ekonomi kita kan. Dia modalnya cuma kerja doang. Kita kan punya ini yang punya yang lebih hebat lagi gitu. Mereka pakai sunnatullah, Pak. Kalau kita kan pakai sunnatullah wa qudratullah. Cuman kita nggak pakai qudratullah, kita nggak pakai sunnatullah, kita nggak pakai. Dan akibatnya apa? Kita nggak kayak lebih kaya daripada mereka. Harusnya kita pakai sunnatullahnya kita pakai, qudratullah-nya juga kita pakai. Sunnatullah yang kerjanya kita harus bekerja, qudratullah-nya janji Allah kita pakai. Janji Allah. Apa janji Allah? Salah satunya adalah malaikat tadi kita bilang ya, malaikat doanya mustajab. Kan kita tadi udah yakin ya, doanya malaikat mustajab. Allah itu tiap pagi kirim 2 malaikat kan, 2 malaikat. Dan masing-masing malaikat itu ngeliatin kita kan, ngeliatin kita. Yang satunya bilang, yang orang sedekah dibilang ya Allah, gantilah apa yang sudah dia infakkan. Ya Allah, terimalah apa yang sudah diinfakkan, gantilah apa yang sudah dia infakkan. Yang itu kan doanya kan, ya Allah, orang pelit banget. Ya Allah, amsik ya. Seretin bahasa kita nih, seretin rezekinya. Jangan kasih lagi rezeki. Nah, ada doa malaikat itu kalau misalnya kita yakinin Pak. Yakin gimana Ustaz? Ini kan ada caranya nih Pak, ada caranya. Cara pakai handphone, pencetlah yang sebelah kanan ya, bukan sebelah kiri Pak. Kalau sebelah kiri nggak nyala-nyala Pak. Ada 2 tombol di sebelah kiri, pencet nggak nyala-nyala Pak. Tapi pencet tombol sebelah kanan, pencet begini aja udah nyala. Kita ini pencetnya sebelah mana Pak? Kuncinya sebelah mana? Ini sebenarnya akan jadi pembahasan yang kedua, bab keduanya atau bab keduanya besok ya. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seseorang ketika seseorang itu menolong hambanya yang lain. Sedekah itu nolong orang apa? Nolong orang. Berarti ketika kita sedekah dan Allah sedekah kepada saya, beliau menjanjikan bantuan nggak? Ya. Allah kalau balas harus sama dengan atau lebih? Lebih. Berarti kalau Ustaz Abu kasih saya 1 juta, maka Allah akan kasih Ustaz Abu 10 juta. Tapi 10 juta itu mohon dipencet Ustaz. Jangan dipencet sebelah kiri, pencet sebelah kanan. Tombolnya pencet. Nah, kita tombol pencetnya kayak gimana nih? Ini kunci ya, biar nggak pulang blank banget karena nunggu sebulan lagi. Habis sedekah, ya Allah, tadi ada sedekah 100.000 ya Allah. Alhamdulillah tadi itu dia butuh banget, butuh bantuan obat, ada bantuin 10 dia obat 100.000. Ya Allah, Engkau sudah bilang lewat lisan Nabi bahwa Engkau akan membantu seorang yang membantu saudaranya yang lain. Tadi kau lihat, kau tahu bahwa saya sudah bantu 100.000. Ya Allah, bantuin saya lagi nyicil rumah ya Allah. Biar kau pakai nyicil lunasin ya Allah. Itu kuncinya, itu nyalainnya pakai ke situ Pak. Jangan diem aja, kalau diem aja ntar mungkin orang lain atau dia otomatis nyala. Nah, kita jangan pakai diem, kita minta. Enaknya kan Allah, kalau sama Allah kita minta Allah nggak marah, bahkan Allah seneng ya.
hitung-hitungan Ustaz, kita hitung-hitungan sama Allah, tapi yang nggak boleh adalah kita ngejumpa sama Allah. Itu yang cuma ntar kita akan bahas juga soal pantangannya supaya ada sedekah kita tuh pahalanya dapat, pahala ntar di surga dapat, pahala di dunia juga ketika kita minta balasan, ya Allah jangan lupa doa, jangan lupa di pasang itu doang, ya Allah rumah di surga juga. Karena berdua jadinya, di surga dapat, di pasang itu dapat. Di Parung Bingung jauhan tangan, jangan minta di Parung Bingung jauhan lah, belum masuk lagi dari sebelah sini aja. Iya, boleh aja, dan nanti baru praktek itu bukan sebagai dalil lah. Nanti ada kisah-kisah ya, beberapa orang sahabat atau beberapa orang sekarang ini sukses karena sedekah, itu bukan dalil, itu hanya pelengkap. Dalilnya adalah kalau Allah Taala, kalau Rasulullah SAW itu baru dalil. Kalau itu cuma Allah buktiin kecil dari yang kita lihat gitu, yang kita nggak melihat, yang kita nggak tahu. Ini baru babnya baru nyampe, Allah mewajibin baru bab 1 ya. Allah mewajibin zakat, sedangkan sedekah itu baru sangat dianjurkan, dan Rasulullah ternyata sedekah pun. Besok nih baru rahasianya kayak gimana? Bab ketiganya baru testimoni sebagai pelengkap aja, bukan sebagai dasar. Baru kita bagi bukunya insya Allah. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian yang berbahagia, demikian tadi pengantar ya, tema sedekah menjadikan kita kaya. Insya Allah bulan depan rahasianya. Jadi Bapak Ibu boleh datang ke depan kajian hadis, dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada jemaah yang ingin bertanya. Silakan Pak. Ya, 2 atau 3 orang ya. Terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Nafi dari Keramat Jati. Ini waktu saya pernah baca buku Manufatul Sedekah Menjadikan Sedekah. Katanya ada hadisnya kira-kira bagaimana hajat dengan sedekah itu, yang hajat dengan sedekah. Itu kalau untuk misalnya untuk adik saya kepada adik saya ada atlet lagi seleksi pon atlet di Jawa Barat, terus usahanya di Depok, usaha minum dan kafenya lagi menurun. Tapi saya niat mau bersedekah sama dia untuk menolong dia hajatnya sudah tercapai, tapi dia berkata bisa Ustaz, terus karena dia punya makna saya supaya dia bisa mengasih materialnya Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mau bertanya, apakah perbedaannya sedekah menjadikan kekayaan dan memperbanyak kekayaan? Perbaikan akan menjadi Memperbanyak sedekah menjadikan kekayaan atau sedekah atau memperbanyak kekayaan. Baik, ada lagi? Ya, tiga aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adem Nafi, saya dari Karawang. Wajib pergi, cuma bertanya. Apakah ada akad ketika memberikan zakat atau sedekah kepada fakir miskin? Terima kasih. Apakah ada akad ketika memberikan zakat atau kepada fakir miskin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Saya jawab dari nomor 3, tidak ada akad dalam tidak diwajibkan akad. Ini sedekah saya kalau terima ya, saya terima sedekahnya. Kalau itu saya terima nikahnya, kawinnya. Jadi kalau misalnya saya mau sedekah, kasih aja udah
sedekah dan zakat tidak perlu ijab dan qabul. Kalau bayar utangnya itu baru lunasin ya, udah kamu punya utang 1 juta sama saya, nah, terus saya pengen sedekah aja, itu baru ijab qabul. Ijab qabulnya bukan karena sedekah, tapi karena ada penghapusan utang. Iya. Tapi kalau misalnya kita ini saya sedekah, tolong doain ya, itu boleh. Itu kita didoain itu boleh. Doa itu ibarat atau bukan? Ibarat yang dibolehkan. Bukan berarti ibarat yang tidak dibolehkan. Minta doa karena kita habis sedekah itu bukan ibarat haram ya, bukan gratifikasi, bukan. Tapi itu hadiah halal. Terus soal kedua, beda antara sedekah mendatangkan kekayaan atau memperbanyak kekayaan. Tergantung posisi bapak udah kaya atau masih miskin. Kalau seseorang yang kaya bisa menjadikan dia kaya. Kalau orang yang sudah kaya bisa memperbanyak hartanya. Tidak, bisa memperbanyak dan bisa mendatangkan. Karena hasilnya dua-duanya adalah positif ya. Memperbanyak atau mendatangkan kekayaan. Itu Pak, atau saya salah paham? Atau saya salah paham terhadap pertanyaan Bapak? Iya benar Pak. Maksudnya begitu. Oh iya. Satu hajat. Yang satu soal sedekah, bukan boleh untuk menolong hajat seseorang. Sedekah kan nanti habis sedekah kan boleh berdoa. Kalau hajat kita kan sedekah ini nanti manfaatnya berdul bala ya, menolak bala, menyembuhkan penyakit, mendatangkan hajat. Hajat orang lain kayak gimana? Boleh Pak, boleh. Nah, saya sedekah sama orang lain juga boleh. Saya sedekah sama bapak saya almarhum, ibu saya almarhum, atau adik saya yang lagi ujian ya Allah, saya sedekah nih mudah-mudahan adik saya lulus ujiannya gitu, atau lulus PNS-nya atau apalah. Itu boleh atau tidak? Boleh. Karena dia berubah menjadi doa. Doa itu sangat lentur Pak, kemana ke sini sana sini boleh. Ini ya. Cukup ya. Baik, karena kondisi tempatnya tidak memungkinkan, insya Allah kita sambung lagi bulan depan dengan kajian yang temanya masih sama. Kalau mudah-mudahan bulan depan punya ya. Amin. Baik, kita tutup dengan doa yang Muhammad dari Muhammad Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim dan ya Fina wa ya Madinah ya Rabbana alhamdu kama ya Fadil dari Sultan Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi sallallahu alaihi wa sallam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah, ya kami ampun segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, kami sadar bahwa dosa kami banyak banget. Ya Allah, namun kami yakin maghfirahmu ampunan jauh daripada dosa dan kesalahan kami. Karena Engkau ampunlah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, banyak di antara kami yang belum mengeluarkan zakatnya ya Allah. Banyak di antara kami juga yang masih ragu untuk sedekah semaksimal mungkin ya Allah. Ya Allah, tanamkan dalam diri kami untuk selalu melaksanakan kewajiban kami untuk membayar zakat kepada yang Kau tentukan. Ya Allah, jadikan kami juga orang yang gemar bersedekah, selalu bersedekah, dan orang yang yakin bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Bahkan sedekah itu akan menambah harta ya Allah. Ya Allah, Kau sudah berjanji bahwa sedekah itu akan menambah kekayaan seorang yang bersedekah. Karena itu ya Allah, tanamkanlah keyakinan itu pada diri kami sehingga kami tidak ragu. Kami ingin membalas balasan dari-Mu ya Allah. Kami tidak ingin balasan dari orang lain. Kami hanya mengharapkan balasan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah keyakinan kami akan hal itu ya Allah. Kuatkanlah kami keyakinan itu sehingga kami bisa membantu orang lain lebih banyak lagi ya Allah. Ya Allah, jangan tanamkan dalam diri kami keraguan atas janji-Mu, atas janji Rasul-Mu ya Allah. Inna ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
sayyidina Muhammad wa rahmah innaka tawwab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, kita akhiri kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya tidak ada.